Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Pada video terbaru kali ini, Wong Anime akan menceritakan mengenai salah satu negara yang menjadi pendukung pertama dan pendukung paling utama dari negara monster Jura Tempest, yaitu negara bersenjata Dwargon, pimpinan Raja Gazel Dwargo. Baiklah, kalian siap? Silahkan tonton videonya. Negara bersenjata Dwargon adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki ataupun kerajaan. Negara ini telah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu dan didirikan oleh Raja Guran Dwargo yang dikenal sebagai Raja Dwarf Pahlawan. Negara ini terkenal akan kekuatan dan kemampuan diplomasinya, sehingga selama 500 tahun terakhir, negara ini tidak pernah kalah sekalipun dalam pertempuran. Saat ini kekuasaan raja dari negara bersenjata Dwargon dimiliki oleh Raja Gazel Dwargo, yang ketika Rimuru pertama kali datang ke dunia tersebut telah berkuasa selama 300 tahunan lebih, dan dikenal juga sebagai Raja Pahlawan sama seperti kakeknya. Hal ini dikarenakan kebijaksanaan dan kekuatannya dianggap setara atau melebihi kakeknya pendiri negara tersebut. Sebagai raja, Gazel Dwargo terkenal memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Skillnya diktator membuatnya mampu membaca pikiran seseorang, sehingga dia mampu memutuskan dengan adil perkara-perkara yang terjadi dan memberikan hukuman dan penyelesaian yang memuaskan. Berkat kebijaksanaannya ini pula, Kekaisaran Timur yang terkenal senang menginvasi negara tetangganya untuk memperluas wilayah kekuasaannya tidak berani melakukan invasi secara terang-terangan terhadap negara Dwargon. Sehingga negara bersenjata Dwargon dianggap sebagai negara yang netral, terutama dalam konflik antara aliansi negara barat dengan Kekaisaran Timur. Dengan kokohnya posisi negara bersenjata Dwargon di utara, keberadaan naga badai Veldora di hutan Jura, dan keberadaan para raja iblis di daerah selatan, maka Kekaisaran Timur tersendat langkah kampanye imperialis mereka sehingga tidak bisa melakukan invasi ke negara-negara barat, dan seolah keberadaan Dwargon menjadi benteng kuat yang tidak bisa Kekaisaran Timur robohkan. Selain itu, Raja Gazel Dwargo juga memiliki kemampuan untuk memindahkan rohnya sendiri. Apabila terjadi kejadian genting yang membahayakan nyawanya, dengan teknologi pembentuk tubuh kerajaan Dwargon yang mampu membuat tubuh tiruan yang mirip dengan tubuh Raja Gazel, dia mampu merasuki tubuh tersebut atau menggunakan tubuh tersebut sebagai body double yang digunakan sebagai umpan apabila ada usaha pembunuhan kepadanya. Salah satu bentuk kebijaksanaan Raja Gazel Dwargo terlihat ketika kasus yang terjadi antara Kaijin, sang pandai besi, dengan salah satu menteri Dwargon, yaitu Vesta. Kita tentunya mengetahui kalau Kaijin memukul Vesta karena dia tidak menghormati tamunya Rimuru, terlepas dari sejarah riwayat mereka berdua dan terlepas kalau Rimuru hanyalah monster slime. Tapi tentunya kita tahu juga kalau di negara manapun memukul seorang menteri itu tidak diperbolehkan. Apalagi di negara yang memiliki bentuk kerajaan, hukumannya berat. Akibatnya pasca pemukulan tersebut, pengadilan pun diadakan dengan pihak Kaijin, termasuk Rimuru yang menjadi terdakwa dengan diawasi oleh Raja Gazel Dwargo. Vesta pada akhirnya memakai cara licik dan membayar orang yang akan menjadi pengacara pihak Kaijin. Pengacara yang seharusnya justru malah membela Kaijin, tiga dwarf bersaudara, dan Rimuru justru malah menjatuhkan mereka di pengadilan. Raja Gazel yang memiliki skill dictator dan bisa melihat kebohongan dan kebenaran dari setiap orang hanya diam dan mengawasi. Pada akhirnya, karena pihak Kaijin tidak memiliki pembelaan ataupun saksi yang meringankan, maka mereka pun ditetapkan oleh hakim sebagai bersalah dan dihukumi untuk melakukan kerja paksa dengan kisaran 20 hingga 30 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat kebijaksanaan dari Raja Gazel. Dia kemudian menghentikan vonis hakim sebelum palu dijatuhkan. Dia tahu kalau Kaijin bersalah, namun hal itu terjadi karena provokasi dari Vesta, orang yang sering mempersulit pekerjaan Kaijin di Dwargon. Bahkan setelah Kaijin keluar dari jabatannya sebagai tentara dwarf dan tidak lagi menjadi bayang-bayang Vesta, maka dia pun memperingan hukuman Kaijin dan tiga dwarf bersaudara menjadi hanya dibuang dari Dwargon. Sementara itu, Vesta yang tidak hanya diketahui menyuap pihak Kaijin
namun juga melakukan kesalahan politik fatal dikarenakan telah melakukan sesuatu yang tidak terhormat terhadap slime yang menjadi tamu Kaijin. Padahal slime tersebut adalah slime yang sebelumnya berhasil menyembuhkan para pekerja tambang yang terluka parah akibat kecelakaan menggunakan potion yang dimiliki oleh slime tersebut. Setelah diteliti oleh pihak Dwargon, ternyata potion tersebut adalah potion dengan kemampuan menyembuhkan 100%. Sedangkan teknologi Dwargon paling mutakhir pun hanya bisa membuat sampai 98% penyembuhan maksimal. Tindakan sembrono Vesta, padahal dia adalah seorang menteri, telah membuat posisi kerajaan Dwargon tidak bisa lagi dipulihkan untuk membuat hubungan baik dengan slime yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan potion 100% tersebut. Tidak hanya itu, Raja Gazel juga sebenarnya mengetahui mengenai proyek gagal Magi Soldier yang hampir membuat banyak kerusakan dan korban yang tentunya merupakan kesalahan Vesta. Namun, dia menyalahkan Kaijin akan hal tersebut, sehingga Kaijin dipecat. Maka tak ayal lagi, Vesta pun diberhentikan dari jabatannya. Namun, Raja Gazel tetap berterima kasih atas jasa-jasanya selama ini, karena banyak terobosan baru yang dibuat oleh Vesta. Setelahnya, Raja Gazel kemudian menggunakan Vesta untuk menjalin hubungan baik dengan Jura Tempest, yang saat itu dipimpin oleh slime yang sama yang menjadi tamu Kaijin. Maka dia menghadiahkan Vesta yang memiliki banyak pengetahuan dan bakat, namun tidak bisa dipercaya lagi dengan jabatan di kerajaan Dwargon ke Rimuru secara pribadi. Maka dengan ini hubungan antara kerajaan bersenjata Dwargon dengan slime Rimuru berhasil dipulihkan. Raja Gazel Dwargo menganggap dirinya dan Rimuru sebagai saudara seperguruan karena mereka belajar berpedang pada satu orang yang sama, yaitu Hakuro, yang dulu dia juluki sebagai sang bijak saat Raja Gazel masih muda. Tidak hanya itu, berkat usulan Raja Gazel Dwargo pula lah negara Federasi Jura Tempest berhasil terbentuk. Keberadaan Gazel Dwargo berhasil mempertegas eksistensi Jura Tempest sebagai negara yang berhasil menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara Dwargon yang dikenal sebagai negara yang sangat kuat. Hubungan antara Gazel Dwargo, pemimpin negara Dwargon, dengan Rimuru, pemimpin negara Tempest, adalah seperti kakak adik atau senior dan junior. Raja Gazel biasa memberikan nasihat kepada Rimuru mengenai kebijakan-kebijakan politik, dan Rimuru pun dengan senang hati menerima nasihat dari raja tersebut. Ketika Rimuru mendatangi kerajaan bersenjata Dwargon dalam upayanya memperkuat usaha diplomasi dengan negara tersebut, Rimuru kemudian melakukan pidato di depan penduduk Dwargon. Pidato ini intinya berisi mengenai keinginan Rimuru supaya negaranya Tempest menjadi negara yang memiliki tujuan untuk menjalin persahabatan dengan manusia dan ingin supaya berbagai macam ras bisa hidup aman di tempat tersebut. Pidato ini sebenarnya disukai oleh rakyat Dwargon yang memang sudah majemuk dari awal. Namun pidato ini dikritik oleh Raja Gazel sebagai terlalu pendek, terlalu simpel, dan terlalu menghayati. Dia juga mengkritik Rimuru dan mengatakan bahwa raja tidak seharusnya menundukkan dirinya pada rakyatnya karena akan kehilangan posisinya pada akhirnya. Pada awalnya Rimuru hanya menganggap kritikan Raja Gazel sebagai angin lalu. Namun setelah Shuna yang marah memaksa Rimuru untuk memakan masakan bergizi Sion selama 7 hari berturut-turut, Rimuru kemudian sadar kalau ucapan Raja Gazel Dwargo sangatlah tepat luar biasa. Sebagai sebuah negara, Dwargon adalah negara yang mempusatkan perekonomian mereka pada ekspor dan jual beli senjata. Senjata yang mereka produksi tergolong senjata yang sangat mutakhir sehingga para petualang seringkali keluar masuk ke negara tersebut. Hal ini sangat normal mengingat para dwarf memang terkenal sebagai pengrajin dan pembuat senjata yang hebat. Juga tempat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas senjata yang bisa dipercaya. Walaupun memiliki senjata-senjata yang mutakhir, tampaknya negara Dwargon tidak tertarik untuk melakukan hal-hal yang bersifat ekspansionis, seperti apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Timur. Karena itulah menurut pendapat Wall Anime, penyematan nama bersenjata di nama resmi negara ini datang dari keterkenalan negara ini sebagai pemproduksi senjata terbaik, bukan dari kebijakan militernya. Tidak hanya persenjataan, negara ini juga terkenal akan kemampuannya dalam arsitektur, desain bangunan, desain pakaian, baju zirah, dan teknik desain perkotaan, sehingga bakat para dwarf yang berasal dari negara ini sangat-sangat dihargai.
Salah satu alasan kemungkinan besar kenapa negara bersenjata Dwargon tidak pernah kalah selama 500 tahun dalam pertempuran karena negara ini memiliki pertahanan militer alami yang baik. Mengingat malaikat akan turun 500 tahun sekali dalam perang Tenma yang akan menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka, negara bersenjata Dwargon menyembunyikan negara mereka di bawah gua raksasa alami yang gua ini sangat susah untuk bisa ditembus oleh para malaikat, baik itu dari udara maupun dari darat. Secara sosial, negara ini memiliki kebijakan yang lumayan longgar dalam membiarkan orang-orang masuk dan keluar di negaranya, mengingat negara ini adalah negara dengan perdagangan yang aktif. Mereka membiarkan makhluk berakal apapun, entah itu elf, dwarf, manusia, atau bahkan monster, selama mereka mau patuh terhadap hukum negara mereka dan tidak berbuat onar. Karena itulah banyak ras-ras lain yang tidak hanya betah lalu lalang di tempat tersebut, namun juga memutuskan tinggal di negara ini terlepas dari betapa dominannya pengaruh dwarf di negara tersebut. Makanya tempat-tempat seperti cafe elf yang sering Rimuru kunjungi pun muncul di negara Dwargon. Bagi negara Federasi Jura Tempest, keberadaan negara Dwargon memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan luar negerinya. Karena itulah apabila perwakilan mereka ada di Tempest, mereka selalu hadir dalam rapat kebijakan negara Tempest. Bersama dengan negara sihir dinasti Sarion, kerajaan Blue Moon, kerajaan binatang Yurazania, kerajaan suci Ruberius, dan kerajaan Valmenas, mereka tidak hanya saling bertukar informasi, tapi juga teknologi-teknologi terbaru dan bahkan saling membantu dalam bidang militer, sehingga mereka menjadi keberadaan yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagai sekutu. Saat ini mereka membuat kerjasama untuk membuat kereta yang diinisiasi oleh Rimuru yang menghubungkan negara-negara tersebut. Dan dengan adanya transportasi kereta yang mampu mempersingkat transportasi selama berhari-hari, mereka akan membuat poros kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara sekutu tersebut.